Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, untuk materinya adalah pengantar microcontroller. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai microprosesor. Lalu sekarang kita bahas adalah microcontroller. Nah, apa itu microcontroller? Apa bedanya dengan yang di prosesor? Apakah ini merupakan bagian dari mikroprosesor juga atau berbeda gitu ya? Nanti kita bahas. Kalau kita terjemahkan bebas dari katanya ya. Jadi sebetulnya microcontroller itu sendiri kan dari istilahnya Inggris. Ya, dari bahasa Inggris. Kalau serapan di bahasa Indonesianya itu sebetulnya ada beberapa ya. Ada yang dituliskan seperti ini, yang ada di share screen yang saya bagikan ya. Microcontroller hanya mengganti kata C dari K ya. Nah, ada beberapa juga yang menerjemahkan menjadi mikro pengendali ya. Ada yang diterjemahkan jadi microcontroller, ada yang jadi mikro pengendali. Kalau dicek juga di beberapa istilah memang serapannya jadinya ini ya, yang tadinya microcontroller menggunakan C setelah di Indonesia kan menjadi K ya, microcontroller. Nah, karena ini tuh perlu disampaikan agar nanti ketika kalian menuliskan di tulisan skripsi ya atau tugas akhir itu perlu menggunakan istilah yang sama, senada. Kalau memang dari awalnya ini kalau yang ngambilnya nanti IoT misalkan ya, skripsinya di bidang IoT kan tentu akan menggunakan microcontroller. Jadi penggunaan istilah itu harus konsisten dari awal sampai di akhir. Ya, dari penulisan judul, dari penulisan nanti di latar belakang, di abstrak, kemudian diisi gitu ya. Di bab 2-nya, di bab 3-nya, di perancangan hingga nanti di pembahasan itu gunakan istilah yang senada. Jadi konsistensi penulisan istilah. Kalau di awalnya sudah dituliskan microcontroller menggunakan huruf K, microcontroller nanti diusahakan dari awal sampai akhir itu konsisten. Jangan sampai nanti di awal ada penulisan istilahnya dalam microcontroller, tiba-tiba nanti di hasil atau di pembahasannya udah jadi mikro pengendali. Itu namanya nggak konsisten. Itu ya, ini namanya microcontroller berarti dia adalah controller dengan ukuran mikro. Kalau yang kemarin mikroprosesor ya itu prosesor dengan ukuran mikro. Jadi ini materinya pengantar. Diharapkan kalian tidak hanya menerima materi dari dosen saja, tapi tetap harus baca lagi dari literatur-literatur yang lain ya. Oke, kita awali dengan kita lihat tren industri di elektronika. Karena kita bahasannya adalah mikro. Oke, ini terkait juga dengan elektronika ya. Jadi controller terkait juga dengan industri elektronika. Prosesor, controller, nantinya ada komponen-komponen elektronika juga. Nah, ini masuknya adalah di tren industri elektronika. Ya, kita tahu di tren industri elektronika saat ini ya, ini aplikasi dengan berbasis controller atau microcontroller udah sangat banyak. Bentar, saya pakai pen biar bisa dicoret-coret ya. Jadi aplikasi berbasis controller ataupun mikro itu sudah sangat banyak dan sangat menjamur. Ya mulai dari mainan anak-anak ya, anak-anak yang apa seperti kayak mainan-mainan tembakan gitu ya, piano, lalu mainan macam-macam yang ada di boneka yang bisa ngomong gitu ya. Mainan-mainan anak-anak yang kebanyakan dari Cina sih, produk-produk Cina, terus ada tembak-tembakan yang bisa bunyi gitu ya. Itu semuanya berbasis controller. Nah, bukan hanya mainan saja, mungkin semua perangkat yang sudah
familiar lah ya. Kayak TV juga sudah ada controllernya, ya sudah ada mainboardnya, terutama kayak TV-TV yang sudah LED ya, LED, LCD, lalu apalagi sekarang udah trennya sudah TV Android ya, tentu dia sudah ada controllernya. Tapi kalau yang Android kemungkinan sudah menggunakannya yang lebih tinggi lagi prosesornya. Nah, ini trennya sudah ke arah itu. Jadi tren-tren elektronika yang sudah menggunakan apa rangkaian-rangkaian analog itu sudah jarang. Sekarang larinya adalah sudah berbasis controller atau microcontroller karena memang kelebihannya juga sangat banyak seperti yang pernah kita bahas di minggu lalu di prosesor ya, mikroprosesor diantaranya kelebihannya adalah reprogrammable, dia bisa diprogram ulang, ya bisa diprogram, intinya itu jadi lebih lebih memudahkan kepada developer, kepada pembuat ataupun pabrikan untuk membuat perangkat-perangkat yang macam-macam ya. Lalu aplikasi juga trennya ya mendukung antara muka dengan USB ya, bisa interfacing USB karena ini USB sudah menjadi standar ya, universal serial bus ya. USB ini sudah banyak lah yang menggunakan ini. Dari mulai apa DVD sudah ada USB-nya, TV juga ada USB-nya, di mana kita bisa memplay atau memutar musik, memutar video menggunakan flash disk. Nah, itu interfacing dengan USB. Lalu seperti smartphone juga itu memang wajib ya bisa terkoneksi dengan USB juga. Jadi aplikasi-aplikasi dia mendukung interfacing atau antarmuka dengan USB. Termasuk kayak apa? Speaker-speaker yang ada musiknya ya untuk memutar musik itu juga sudah berbasis USB. Yang tadinya di seperti apa? Musik player di apa? Mobil di bis itu ya. Yang tadinya pemutar musiknya itu dari mesin VCD atau DVD sekarang sudah beralih ke USB semua ya. Jadi agar kita di bis itu atau di mobil bisa memutar musik pakainya USB. Kalau teknologi sebelumnya itu masih banyak yang menggunakan CD, menggunakan kaset. Tapi sekarang hampir semuanya sudah menggunakan USB. Oke, lalu trennya itu aplikasi dapat dikontrol ya, dikontrol dan dipantau menggunakan software visual. Ya, apalagi sekarang trennya adalah IoT. Ya, walaupun IoT sebetulnya istilahnya itu sekarang-sekarang ya. Kalau di teknologi-teknologi sebelumnya, aplikasi yang bisa mengontrol, yang bisa memantau itu jauh-jauh hari sebelum itu sebetulnya sudah ada ya. Jadi bisa dikontrol, bisa dipantau ya. Controlling, monitoring menggunakan software visual. Kalau sekarang IoT lebih banyaknya menggunakan berbasisnya web. Ya, tampilannya web di Android ya, tampilannya juga dia kan berbasis web. Kalau software visual sebelum sebelum adanya Android itu menggunakannya biasanya aplikasi desktop. Ya, aplikasi desktop itu sangat menjamur ya, sangat banyak yang menggunakan. Tugas akhir mahasiswa di bidang kalau mengenai controlling, mengenai monitoring biasanya menggunakannya desktop ya, aplikasi desktop. Jadi aplikasi yang dibuat kemudian diinstal di suatu komputer atau di suatu laptop. Nah, dulu software visual yang ramai digunakan biasanya Visual Basic. Ya, ada Visual Basic, ada Delphi ya. Jadi mahasiswa bikin project gitu ya. Lalu untuk aplikasi agar bisa ditampilkan di komputer atau ditampilkan di laptop itu mereka membuat aplikasinya menggunakan VB, Visual Basic. Kalau sekarang larinya sudah ke mobile semua ya, mobile yang di smartphone, yang di Android.
yang di iOS itu ya, lalu di web. Sekarang larinya ke sana. Kalau dulunya larinya ke aplikasi desktop. Sampai-sampai itu aplikasi desktop saking banyaknya kan menggunakan VB ya kan itu sangat, kalau bisa dibilang itu mudah ya, karena dia berbasisnya itu dia GUI. Jadi ketika kita program itu kita asik gitu, bikin bikin desain sendiri gitu ya. Nanti bisa kita tampilkan layar, nanti layarnya kita drop and drag gitu di software aplikasinya untuk kita program. Jadi kita membuat seperti kayak gambar gitu ya, baru kita program. Itu jadi aplikasi dapat dikontrol dan dimonitor menggunakan software visual. Kalau sekarang sudah mobile ya, mobile computing, aplikasi Android dan juga web. Lalu untuk trennya selanjutnya adalah aplikasi harus compact ya. Compact dalam artian itu dia kecil, ya, sekecil mungkin lah untuk perangkatnya. Walaupun memang ini kadang berbanding terbalik ketika kita membuat suatu project atau kita gambarnya gini, misalkan kita dapat pesanan dari klien nih ya. Kita sebagai anak teknik, kita sering sering mengutak-atik gitu ya, mengutak-atik, kita sering merangkai, lalu kita katakanlah membuat suatu produk ya. Misal produknya adalah perangkat yang dapat memonitor suhu, kelembaban, dan juga kondisi kondisi air, kondisi pH untuk di apa? Contohnya misalkan hidroponik lah ya. Jadi untuk hidroponik, lalu kita sudah punya produknya, kemudian kita tawarkan ke petani yang menggunakan hidroponik. Ya, petani yang tentu skalanya skala besar. Kalau skala kecil sih biasanya jarang menggunakan. Jadi hidroponik yang skalanya besar, kita tawarkan produk kita. Ya, kalau kita menawarkan dengan apa namanya perangkat yang kecil, terkadang itu ya agak diremehkan. Misalkan kita menawarkan dengan harga 5 juta misalkan, Mas ini saya punya produk untuk memonitor pertanian hidroponik Anda yang sangat luas biar lebih memudahkan. Ini saya punya produk dengan harga 5 juta. Nah, ukurannya kecil. Nah, biasanya agak agak diragukan ya. Oh, ukurannya kecil kok harganya mahal gitu ya. Makanya terkadang kita juga ya ketika mendesain alatnya biar nggak terlihat apa harganya murah gitu ya. Akhirnya mau nggak mau kita bikinnya agak agak gede dalam artian casingnya. Kalau perangkatnya ya kita buat sekompak mungkin, tapi kita bikin casingnya itu agak lebih gede. Walaupun produk-produk yang dari pabrikan itu semakin kecil ya, walaupun harganya jauh lebih mahal, tapi pantas produksinya adalah homemade. Nah, kalau kita bikin sendiri, produksi sendiri, homemade, kadang seperti itu kendalanya. Jadi alatnya kecil, dibilang kalau dijualnya mahal, nggak pantas itu ya, agak susah juga sih. Oke, lalu trennya adalah daya yang dibutuhkan rendah. Karena ini tergantung nanti dari lokasi juga ya. Misal perangkat monitoring kita itu berada jauh dari sumber listrik gitu ya. Misalkan hidroponiknya itu jauh. Ya, misal tadi target pasar kita adalah hidroponik, kemudian dia lokasinya jauh dari sumber listrik. Otomatis perangkat kita untuk bisa jalan itu membutuhkan sumbernya baterai gitu ya. Bisa sumbernya baterai atau sumbernya nanti pakai aki gitu ya. Nah, mau nggak mau berarti produk kita harus dayanya rendah. Nah, dengan daya rendah ini perlu dipikirkan nih, apakah nanti dari sistem itu kita mencari mencari mikro dengan tipikal daya yang rendah, karena ada beberapa ya, atau kita menggunakan suatu metode agar si mikro tersebut atau sistem kita itu tidak full on 24 jam.
Jadi ya, kita setting misalkan hanya menyala ketika akan memberikan notifikasi misalnya seperti itu. Ya, lalu harga juga harus kompetitif. Nah, ini masalah harga biasanya kalau kita mau mendevelop suatu hardware, ya mendevelop suatu hardware di bidang microcontroller itu perlu survei, survei kompetitor kita itu siapa aja gitu ya. Kalau kita mau bikin startup itu juga sama. Ya ketika kita pitching gitu, mempresentasikan produk kita di depan customer atau ketika kita akan ikut lomba gitu ya untuk pitching startup, itu pasti akan ditanya ataupun nanti kita perlu memunculkan siapa kompetitor dari produk kita. Itu ya, kompetitor harganya berapa? Nah, kita tawarkan harganya berapa. Jadi jangan terlalu jauh nantinya. Jadi biar biar kelihatan. Makanya harga juga harus kompetitif ya. Nah, ini seperti itu tren industri elektronika. Nah, lalu kita lihat peluangnya nih. Peluangnya ya diantaranya adalah developer aplikasi embedded dan kontrol ya. Jadi kita menjadi developernya nih suatu embedded dan juga kontrol. Ini aplikasi di sini dimaksudkan bukan bukan full semuanya software ya. Jadi aplikasi itu dalam artian produk kita gitu ya. Produk kita. Jadi ini bisa di sistem kontrolnya, bisa di robotika, bisa di instrumentasi gitu ya, bisa di monitoring dan macam-macam nih. Kita bisa mendevelop suatu suatu project, suatu alat itu ya. Nah, ini dikatakan embedded, dia itu dia sistemnya tertanam di suatu chip IC. Nah, ini terus juga di bidang robotika juga banyak ya. Jadi robotika-robotika itu sekarang juga banyak sekali diadakan lomba ya. Mungkin di kelas ini ada yang sudah ikut tim robotik juga ya. Nah, itu juga banyak lomba-lomba yang diadakan. Nah, lomba yang diadakan itu tidak hanya perlombaan antar kampus saja, tapi ada perlombaan di tingkat SMA gitu ya, perlombaan di tingkat SMP, bahkan di tingkat SD pun ada. Nah, di mana si apa namanya yang anak-anak sekolahan tadi itu terkadang nggak semuanya itu full membuat dari awal. Ada yang biasanya itu beli kit yang sudah jadi, lalu baru mereka program. Nah, seperti itu. Itu menjadi peluang ya. Tuh, lalu untuk peluang kedua, nah ini tadi pengusaha kit elektronika ya. Nah, ini kalau kita lihat di media sosial, kita lihat di marketplace itu banyak pengusaha-pengusaha kit elektronika yang menggunakan microcontroller ya di Facebook, di IG, kemudian di mana? Di marketplace ya. Itu banyak yang jualan kit-kit elektronika berbasis microcontroller. Ya bisa dijualnya itu sistem minimum ya. Nanti apa itu sistem minimum kita bahas di slide belakang. Ya, ada sistem minimum di suatu mikro ya, ada kit-kit elektronika yang sudah jadi. Karena ternyata memang banyak yang perlu itu, banyak yang butuh ya. Jadi kita tinggal sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai akademis, kita peluang itu. Ya, kita cari peluang-peluang itu dengan cara kita berbaur di masyarakat sambil kita melihat apa yang mereka butuhkan. Soalnya para petani gitu ya, misalkan petani terus di bidang apa sajalah nelayan, di bidang perikanan, di bidang macam-macam. Terkadang mereka punya masalah lalu mereka nggak tahu gitu ya, mereka belum tahu solusinya seperti apa. Nah, kita sebagai akademisi di bidang teknik gitu ya, peluang itu adalah masalah gitu ya. Jadi masalah mereka adalah peluang untuk kita. Nah, itu istilah istilah kotornya, tapi bukan istilah kotor sih. Itu adalah pemicu untuk kita. Nah, terkadang itu anak-anak teknik itu dia pinter gitu ya, pinter
bisa coding, bisa bikin kit, bisa bikin elektronika gitu misalkan, tapi mereka belum belum tahu peluangnya gitu ya. Jadi kita perlu berbaur dengan masyarakat untuk melihat sebetulnya mereka apa yang diperlukan ya itu lalu produk-produk industri ya ya macam-macam lah ini, pengusaha di bidang kit elektronika ini yang bisa dikatakan peluang besar ya. Itu lalu peluangnya juga di bidang riset ya, riset di embedded system dan juga di sistem kontrol atau sistem kendali ya. Ini di bidang robotika, di instrumentasi, sistem kendali, wireless ya, dan macam-macam. Jadi tentu ini kita sebagai akademisi juga tidak terlepas dari yang namanya penelitian. Apalagi kalian di bidang telekomunikasi, field yang ditawarkan di kampus kita juga banyak ya. Jadi dipersilahkan kepada kalian untuk bebas memilih riset grup ya. Yang sukanya kendali berarti nanti bidangnya di kendali gitu ya, di elektronika dan kendali. Kemudian ada yang di wireless, ada yang di optik juga ya. Jadi tergantung dari riset grup yang ditawarkan, mana yang kalian minat di situ. Jadi yang di bidangnya ini, yang tertarik di bidang ini tuh ini sangat besar peluangnya ya. Riset-riset di bidang robotika juga banyak nih peluangnya. Ya, dari sistem kendalinya, dari sistem apa namanya sensingnya gitu ya, controllingnya tuh ya. Lalu peluangnya juga engineer dan juga teknisi profesional. Ya, sekarang banyak perusahaan-perusahaan di bidang mikro juga mulai membuka ya, bukan mulai sih sebetulnya dari lama. Itu mengalami kesulitan mencari desainer PCB. Itu sangat kesulitan mencari desainer PCB. Kalau mencari anak-anak yang jago nyolder katanya banyak gitu ya. Nyari dari anak-anak STM juga banyak. Tapi mencari desainer PCB yang bagus itu sangat sulit gitu ya. Itu sebenarnya itu tuh peluang ya, peluang sebagai kita sebagai engineer. Kita asah kemampuan kita di bidang mananya gitu. Nah, ini untuk aplikasinya ya di bidang robotika, di bidang home remote system. Nah, ini kalau kalian cari-cari mungkin istilahnya lebih ke arah smart home ya. Smart home. Ya, ini anggap saja tulisannya bagus ya. Smart home ya, dengan munculnya smart home itu dari sini muncul banyak sekali smart-smart yang lain. Nah, smart home, smart city, smart village, smart apa lagi? Smartphone gitu ya. Nah, itu ya. Jadi muncul smart-smart yang lain ya. Smart home itu misalkan dengan teknologi di bidang microcontroller itu rumah kita bisa lebih pintar misalkan. Jadi kalau kita masuk ke rumah itu pintu bisa buka sendiri menggunakan apa misalkan face recognition itu atau menggunakan sensor apa RFID gitu ya untuk membuka, bisa mendeteksi tubuh manusia gitu ya dan macam-macam. Lalu misalkan dengan perintah suara voice recognition kita bisa memerintahkan misalkan panaskan air gitu ya atau buat kopi. Nah, sekarang udah mulai banyak ya pengembangan-pengembangan untuk smart home. Ada beberapa juga perumahan-perumahan elit yang menawarkan bahwa rumahnya nanti sudah di apa dibekali dengan smart home system juga. Nah, termasuk Google itu ya pernah memasarkan ya. Google pernah memasarkan perangkat untuk apa namanya? Untuk smart home gitu ya. Ini lalu ada smart city misalkan. Nah, smart city biasanya bagaimana mengefisienkan sesuatu di suatu kota ya. Misal kayak lampu yang di jalan-jalan, yang di pinggir jalan itu ya, ada lampu PJU, penerangan jalan umum.
itu juga bisa dikendalikan dari pusatnya. Ya kalau di dulu waktu di Bandung itu ada sentralnya itu. Nah, di mana PJU itu beberapa ya, ada yang sudah dibekali dengan kemampuan smart system. Jadi ketika jalan-jalan yang lalu lintasnya sudah jarang ya, sudah malam gitu ya, sudah jarang. Biasanya lampunya beberapa dimatikan ya, mati otomatis. Tapi ketika nanti yang lewat banyak lagi kendaraannya, nanti lampu si PJU-nya tuh nyala lagi gitu ya. Jadi misalkan di jalan itu ada 10 PJU ya, 10 lampu. Misal ketika kondisi lalu lintasnya jarang, yang 5 mati. Tapi ketika nanti ada kendaraan lewat, nanti yang 5 yang tadinya mati nyala lagi. Itu seperti itu. Jadi menggunakan sistem ada sensornya gitu ya. Lalu di bidang industri juga ini sebetulnya sudah lama ya. Kalau di industri biasanya menggunakannya PLC, ya, Programmable Logic Control. Kalau di TT sepertinya nggak belajar ya. Kalau yang di elektro sepertinya ada belajar. Soalnya di lab bawah itu ada ya. Di lab lantai 1 itu di lab kendali ada PLC. Itu anak-anak elektro belajar ini. Ini untuk kontrol-kontrol yang di industri. Karena di PLC sendiri ini memang sudah dirancang untuk kondisi di industri yang ekstrim ya. Di industri itu ekstrim. Jadi ini dibuat perangkatnya yang khusus, yang tahan macam-macam lah ya. PLC. Ada yang dari Siemens, ada yang dari Bradley, ada yang dari Omron ya produk-produknya, ada yang dari Mitsubishi. Nah, lalu untuk programmingnya di PLC juga beda ya. Kalau yang kalian pelajari kan bahasa pemrogramannya adalah C ataupun C++ itu ya, atau bahasa basic. Nah, untuk yang PLC untuk pemrogramannya menggunakan ladder diagram ya, ladder ladder diagram. Jadi lebih mendekati ke teknik listrik. Kalau di listrik biasanya di listrik arus kuat itu belajarnya kontaktor. Ya, kontaktor. Kalau kontaktor itu lebih ke arahnya eh, hard ya, hardwire atau pengkabelan fisik untuk pengkabelan di mesin-mesin apa listrik tiga fasa itu ya, listrik tegangan tinggi itu menggunakannya hardwire, kontaktor pakainya. Nah, di PLC ini menggunakannya itu soft wire ya, pengkabelan secara software. Jadi di simbol-simbolnya menggunakan ladder diagram. Ya, bentuk kontaktornya itu seperti ini misalnya ya. Ini bukan simbol kapasitor, tapi ini adalah simbol kontaktor ya, normally open, NO. Normally open berarti dalam kondisi normal dia terbuka. Tapi ketika ini ditekan itu ya, misalkan ini saklar, ketika ditekan maka dia nyambung. Kalau dilepas dia open. Jadi kontak NO, satu lagi ada kontak NC ya, normally close. Dia tertutup, ya, kondisi normalnya tertutup, lalu dalam kondisi misal dia ditekan, si kontaktor ini buka gitu ya, kontaknya membuka. Lalu kontrol alat melalui SMS. Ya, ini walaupun sudah mulai ditinggalkan ya. Tadinya ini menjadi favorit ini karena diantaranya bisa jarak jauh selama bisa tercover, selama tercover sinyal GSM ini masih aman. Kalau WiFi kan dia ada jaraknya ya, jaraknya sekitar 100 meter lah. Lebih dari itu sudah putus sinyalnya. Ini yang digemari walaupun memang ini jaraknya terbatas. Nah, ini yang over SMS itu kita bisa mengendalikan suatu perangkat dengan cara kita mengirimkan SMS. Ya, jadi di perangkat kita dikasih modul GSM gitu.
yang bisa menerima SMS. Nanti dengan format SMS itu kita bisa ngasih perintah ya. Misal perintahnya adalah S, berarti nanti itu adalah tanda berhenti gitu ya, stop misalkan. Kita ngasih SMS O berarti on misalnya seperti itu. Jadi bisa kita format untuk teks-teks yang akan kita kirimkan di modul GSM kita. Nah, cuman ini memang agak repot ya. Misal perangkatnya 1 2 nggak masalah lah. Ya, ini repotnya SMS itu kan kalau GSM perlu SIM card ya. Namanya SIM card sekarang harus registrasi pakai KTP dan KK. Nah, yang jadi masalah kalau yang dikendalikan adalah misalkan pompa air lah di sawah gitu ya, pompa air di sawah, kita pakai lewatnya SMS, lah kan repot juga ya harus registrasi KTP dan KK, apalagi yang dikendalikan adalah pompa. Pompa kan nggak punya KTP kan gitu. Ya bisa aja pakai KTP yang punya ya kalau satu, kalau sudah mulai ribuan device, nah kan gimana? Repot lagi ya. Ada penyalahgunaan misalkan ada laporan, wah ini ada penyalahgunaan ini mengganggu lalu lintas SMS. Pas di tracking ternyata dia adalah pompa air, nah, kan repot juga ya. Ini kalau WiFi yang sekarang banyak ya, penggunaan connectivity-nya pakai WiFi ini sangat banyak digunakan, walaupun masih terbatas. Kalau yang sudah jarak jauh saat ini operator juga ada beberapa yang sudah mengeluarkan ya. Kalau yang free itu pakainya LoRa ya, long range. Dia bisa jarak jauh, bisa 5 sampai 15 kilometer. Dia lisensinya free. Ini LoRa. Hanya saja memang perlu ada gateway ya. Jadi ada satu yang di tujuan itu, ada yang satu yang jadi gateway. Jadi gateway itu yang nanti perlu koneksi ke internet ya. Misalkan alat kita ada di sawah nih, ini pakai LoRa gitu ya. Ini di sawahnya, lalu ini di rumah kita gitu ya, dengan jarak yang jauh. Nah, ini rumah kita ada penerimanya RX, ini LoRa pengirimnya misalnya. Nah, dari sini ada gateway-nya ya, dimana nanti si gateway ini disambungkan dengan internet. Jadi ini yang nanti connect ke internet itu ya. Soalnya dari device ini ya, dari device TX ini nggak bisa koneksi ke internet karena berada di lokasi yang jauh. Jadi ini dikirimkan dulu ke gateway. Baru dari gateway bisa koneksi ke internet. Tuh, lalu solusi dari operator juga ada lagi nih. Ada NB IoT. Nah, ini bentuknya sudah SIM card juga seperti yang SMS, tapi ini sudah paket ya, paket untuk NB IoT ya, Narrowband IoT. Jadi operator sudah menyiapkan ini. Telkomsel sudah ada ya, sudah ada produknya, tapi ini di Purwokerto belum tahu nih sudah ready atau belum. Kemarin yang dicoba itu di Jogja. Kalau di Purwokerto masih masih belum sepertinya ya. Karena si tower BTS-nya itu harus support dulu biar bisa menerima sinyal dari NB IoT ya. Jadi si SIM card-nya nanti dipasangkan di perangkat kita, nanti perangkat kita bisa koneksi ke internet menggunakan NB IoT selama itu ada tower BTS. Ya ini saya kira lebih praktis. Tentu namanya kalau dijual oleh operator ada itunya ya, ada biayanya lah. Mungkin biaya langganan atau biaya seperti apa. Kalau yang LoRa ini free. Tapi ya itu kita perlu ada gateway. Itu lalu aplikasi yang lain itu ya video game, kemudian DVD player itu juga aplikasi-aplikasi pengguna apa penggunanya pakai
mikro di dalamnya, microcontroller ya. Lalu interface dengan PC ya, perangkat-perangkat elektronika yang terkoneksi dengan PC itu juga ada microcontrollernya. Nah, itu beberapa aplikasi. Ini untuk bidang-bidangnya ya, ada elektronika yang analog, ada yang digital ya. Kalau kita lihat yang analognya kan pasti ada komponen-komponen nih, komponen penyusunnya ada dioda, ada komponen pasif ya, resistor, induktor, kapasitor ya, RLC. Oh, ini ada induktor juga nih. Lalu ada power supply. Untuk yang digitalnya ada logic gate ya, gerbang logika, decoder, encoder, multiplexer, counter, ya ADC, DAC, ya analog to digital converter. Lalu untuk interfacingnya ini bisa terkoneksi dengan PC ya. Lalu ada mikro, di mana nanti aplikasinya bisa ke robotik, ke aplikasi-aplikasi yang umum. Ada penguat operasional atau OPM ya. OPM. Nah, ini OPM itu biasanya digunakan oleh sensor juga bisa ya. Jadi sensor itu biasanya misal sensor cahaya lah ya. Ada sensor cahaya yang dari resistor tuh LDR, ya, sensor cahaya LDR. Nah, sensor ini dia kan masih analog nih. Jadi ketika kena cahaya, dia nilai resistansinya apa ya? Misalnya ketika kena cahaya, resistansinya turun, ketika gelap dia resistansinya naik. Nah, berarti kan dia naik turun resistansi. Ini masih sinyalnya analog. Nah, sinyal analog ini itu masih kecil ya, sinyalnya masih kecil, maka perlu dikuatkan. Nah, biasanya digunakan OPM. Ini OPM-nya bisa juga disebut sebagai sinyal conditioning ya, rangkaian pengkondisi sinyal. Kalau kalian sudah ada beberapa yang sudah mulai coba mengoprek atau mengulik-ulik mengenai Arduino ya, pasti familiar dengan sensor-sensor yang sudah berbentuk modul. Ya, jadi sudah ada modulnya, sudah ada rangkaiannya, nanti sensornya di sini. Nah, di dalamnya itu pasti ada rangkaian op-amp. Ya, misal op-ampnya pakai 741, pakai IC 324 itu ya, dan lain-lain. Jadi rangkaian op-amp ini ya digunakan untuk sinyal conditioning, pengkondisi sinyal, agar yang sinyal yang diterima oleh sensor itu bisa dikondisikan ya, bisa dikuatkan, bisa distabilkan, sehingga nanti sinyal yang sudah stabil ini, yang sudah dikuatkan, baru bisa masuk ke microcontroller ya, MIUI, microcontroller. Bisa diolah apakah nanti sinyalnya masih analog atau sudah berbentuk sinyal digital. Nah, seperti itu. Ini untuk microcontrollernya ya. Jadi secara pengertian kan ini ya, dia adalah controller dengan ukuran mikro, tapi ini adalah IC dengan kepadatan yang sangat tinggi tentunya, dikemas di dalam satu keping. Oke, ini kita lihat di gambar apa bedanya dengan mikroprosesor. Nah, ternyata mikroprosesor itu ada di dalam microcontroller. Ya, kita lihat di sini mikroprosesornya itu ada di dalam microcontroller. Nah, itu ya. Jadi di dalam microcontroller itu ada mikroprosesor, ada memory unit ya atau memori, ada I/O unit ya, input output unit atau peripheral, lalu ada timer counternya. Jadi di dalam satu keping chip IC sudah ada mikro, sudah ada memori, sudah ada I/O, sudah ada timer.
Ini di dalam satu keping chip isi microcontroller. Ya, kalau yang mikroprosesor kan dia kan hanya CPU-nya saja. Ya, kalau mikroprosesor itu hanya chip CPU saja. Jadi memori, kemudian I/O dan macam-macamnya itu dia ada di eksternal. Ya, ini ada di perangkat eksternal. Kalau di microcontroller itu mikroprosesornya sudah ada di dalam. Nah, tapi hanya itu dia terbatas ya, terbatas nggak full seperti mikroprosesor yang digunakan di komputer karena beda beda peruntukan. Biasanya juga microcontroller itu digunakan untuk perangkat-perangkat yang kecil. Ya, ini di dalam microcontroller itu terdapat CPU, terdapat RAM, ya, lalu ada ROM. Nah, ini memory unit ya. Memory unit itu udah ada RAM, di mana di dalam ROM juga ada beberapa jenis. Ada yang EEPROM, ini itu electrically erasable and programmable. Jadi ini bisa dihapus, bisa diprogram ya secara electrical ya, electrically erasable programmable. Sedangkan yang ini eh, bukan electrically, ini tuh erasable programmable. Cuman sistem penghapusannya beda ya dengan yang di EEPROM. Ya, ada yang programmable read only memory dan ada yang hanya ROM saja gitu ya. Itu lalu ini ada I/O, lalu timer, ada juga interrupt controller. Untuk pilihan bitnya ini ya, ada 4, 8, 16, 32 bit. Kalau kita lihat interkoneksi busnya, ya, mikro di dalamnya ada mikroprosesornya, ada ROM-nya, ada RAM-nya, ada I/O interface-nya gitu ya. Oke, ini di dalam satu microcontroller ya, MUC, itu ada mikroprosesornya, ada memorinya, I/O interface. Nah, ini ada terinterkoneksi sistem atau sistem busnya. Nanti untuk peripheralnya ini untuk kalau kita lihat dari gambar panahnya ya, ini panah keluar berarti ini output. Ya, ini outputnya. Untuk yang di atas itu dia panahnya seperti inputan ya. Nah, ini terkoneksi dari microcontrollernya ya. Ini contoh dari micro AVR. Jadi untuk microcontroller ada yang dari keluarga AVR, ada yang keluarga MCS ya. MCS. Ini contoh yang dari keluarga AVR. Nah, di dalamnya kita lihat ada alunya juga gitu ya, ada register. Ini memori ya, memori RAM dan juga flash. Ini diambil dari datasheet Atmega 8535. Ya, ini arsitekturnya. Ini yang seri keluarga MCS. Nah, nanti antara MCS dengan AVR nanti kita lihat bedanya di mana ya. Nah, ini bentuk fisik dari mikro ya tidak beda jauh dengan chip mikroprosesor. Hanya saja memang kalau yang microcontroller itu biasanya memang speknya lebih kecil ya, lebih rendah daripada yang prosesor yang digunakan di komputer yang digunakan di smartphone juga. Nah, di beberapa contoh bentuk fisik dari microcontroller. Nah, ini kan IC microcontrollernya ya. Nah, lalu kalau yang kalian sering dengar belakangan ini adalah Arduino. Jadi perlu saya tekankan bahwa Arduino itu bukan microcontroller. Ini diingat ya.
karena masih banyak yang salah ketika mempresentasikan di suatu sidang skripsi. Jadi perlu diingat bahwa Arduino itu bukan microcontroller ya. Jadi Arduino adalah sebuah board minimum system. Yang tadi di awal disebutkan bahwa ini adalah minimum system atau sistem minimum. Agar sebuah microcontroller dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan. Jadi Arduino itu dia adalah minimum sistemnya, ya bukan microcontrollernya. Jadi kalau kita lihat itu dia adalah ini, lihat ya, ini IC yang ini kalau yang sudah dilepas gitu ya. Jadi ini microcontrollernya. Kalau Arduino itu semua. Ya, kalau Arduino itu dia merek dagang ya, merek dagang dari Italia. Lalu dia bentuknya adalah sistem minimum gitu ya. Kalau microcontrollernya itu yang ini ya, IC-nya adalah Atmega 328. Nah, sorry ini ada yang salah nih. Atmega 328 ya. Jadi microcontrollernya itu yang ini, Atmega 328. Tapi Arduino-nya itu dia adalah board system minimum agar si chip mikro ini bisa jalan gitu ya. Nah, lalu kalau Anda beli beli IC Atmega, Atmega 328 itu tidak bisa langsung dipakai ya, karena masih kosong. Jadi IC ini masih kosong. Seperti itu. Nah, ini jadi sebuah microcontroller itu dia butuh komponen lain agar bisa jalan gitu ya. Nah, beberapa komponen yang diperlukan itu ada resistor, ada kapasitor, ya, ada regulatornya juga, ada kristalnya buat sinyal clock ya dan macam-macam. Nah, lalu seluruh komponen itu disambungkan atau dihubungkan dengan mikro, dirangkai dalam suatu PCB gitu ya. Nanti disebut sebagai minimum system. Jadi si IC mikro itu perlu komponen tambahan ya. Perlu komponen tambahan agar si IC itu bisa kita pakai. Itu perlu diingat Arduino adalah sebuah minimum system. Nah, microcontrollernya itu adalah Atmega 328. Nah, ini yang perlu diingat ya. Nah, jika mikronya berbeda ya, tentu komponen yang digunakan di dalam minimum sistemnya lalu desain jalurnya itu juga beda juga ya. Jadi jangan sampai kalau mentang-mentang itu posisi kakinya sama. Ini Atmega 328 kan kalau kita lihat di sini ini ada 28 pin. Ya, jangan mentang-mentang pinnya sama kita ganti dengan IC yang tipe lain, itu beda ya. Beda posisi kakinya, bisa nomor pinnya. Nah, lalu kalau mereknya beda juga beda lagi ya. Jadi misal mikro apa? Kalau mikronya pakai yang STM32 juga beda lagi. Gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini tuh antara STM32 dan juga Atmega ini lebih baik yang ini ya. Dari sisi kinerja lebih bagus yang STM32 karena dia sudah 32 bit. Kalau yang Atmega itu masih 8 bit, masih 16 bit. Tapi untuk sisi controller itu sudah cukup lah ya kalau kita hanya untuk controller saja. Tapi kalau butuh yang processingnya lebih tinggi bisa menggunakan STM32. Ini contoh development board yang sudah jadi atau sistem minimum yang sudah jadi ya dan dijual di pasaran. Ini ada Arduino Uno yang banyak digunakan di kita ya, di Indonesia itu banyak yang pakai.
Ini yang STM ya. Ini STM, ini juga STM 32 ya. Ini juga versi STM. Ini kalau yang ini pakai ESP. ESP 8266. Nah, ini yang disebut sebagai sistem on chip SoC. Pernah kita bahas juga minggu lalu. Sistem on chip ini yang ESP 8266 itu di samping dia ada microcontrollernya, ada I/O peripheralnya, kemudian ini juga sudah dilengkapi dengan WiFi. Jadi makanya ini sangat memudahkan untuk kita ketika akan mengembangkan sistem berbasis internet ya, IoT. Nah, ini juga sama pakai ESP juga. Nah, ini beberapa development board. Ya, ini di satu sisi ini tuh memudahkan ya, memudahkan untuk kita ketika kita akan mengembangkan suatu ide. Tapi di sisi lain ini karena terkadang mahasiswa jadi kurang begitu paham ya basicnya ini tuh dari mana gitu ya. Minimum sistemnya itu apa terkadang belum belum paham. Karena kalau waktu zaman dulu ya, ya nggak terlalu dulu banget sih. Sebelum ramainya Arduino Uno atau Arduino yang lain, itu kita ketika akan mengembangkan suatu sistem microcontroller, kita perlu bikin dan kita perlu rangkai minimum sistem sendiri. Ya, sistem minimumnya kita perlu rangkai sendiri. Dari memahami ya, lebih memahami dan lebih ngerti lah. Ini ya pada dasarnya seluruh ya microcontroller yang kalian beli di pasaran, ini bukan di pasar sayur tentunya, itu tidak dapat langsung digunakan. Ya butuh komponen pendukungnya agar dia jadi sebuah minimum sistem atau sistem minimum. Lalu si minimum sistem ini itu minimum sistemnya perlu downloader. Ya, downloader itu suatu hardware yang digunakan untuk memasukkan program yang sudah kita ketik, yang sudah kita tuliskan di komputer kita, kemudian kita kirimkan ke hardware kita. Ya, ini perlu downloader, bentuknya hardware. Ya, lalu dari sisi softwarenya juga perlu compiler ya. Compiler itu penerjemah untuk menerjemahkan dari yang kita program gitu ya. Jadi misalkan ini kita gambarkan adalah laptop kita misalkan ya. Ini laptop yang anggap saja bagus. Di sini kita bikin program, lalu ini adalah IC mikro kita ya. Ini microcontroller kita. Nah, microcontroller ini dia perlu komponen minimum agar dia bisa jalan ya, seperti resistor, ada kapasitor, ada kristal untuk clock ya misalkan ya. Nah, lalu untuk memasukkan ke dalam IC microcontroller ini, program yang kita ketikkan itu perlu kita compile ya. Kita compile atau diterjemahkan dari bahasa pemrograman kita menjadi bahasa mesin. Nah, jadi kalau kita compile program kita, biasanya kan muncul itu ekstensinya kan .hex ya. Ada yang .hex, ada yang .bin. Nah, ini dia sudah menjadi bahasa mesin nih, berbasis biner ataupun hexa gitu ya. Nah, nanti ini kita masukkan ke microcontroller ya, ke IC-nya menggunakan hardware-nya adalah downloader. Jadi ini ada downloadernya. Kalau dulu itu tanpa downloader itu langsung menggunakan kabel, kabel yang berjenis serial ya. Kalau sekarang itu kebanyakan menggunakan USB, jadi kita perlu downloader tambahan agar bisa dikenali oleh USB di laptop ya.
Ini downloadernya di tengah-tengah antara mikro dan juga laptop kita. Oke, lalu ini downloader dan juga compiler. Tiap microcontroller juga akan berbeda ya. Jadi downloadernya juga beda-beda antara yang digunakan untuk jenis AVR, yang menggunakan jenis MCS, yang digunakan di STM32 itu beda-beda downloadernya. Rangkaiannya beda ya. Nah, ini contohnya yang Arduino ya. Arduino itu dia hardware-nya itu ada microcontroller-nya sudah ada. Software yang digunakan adalah Arduino IDE ya sebagai software editor dan juga compiler. Jadi si software Arduino IDE ini dia bertindak sebagai software editor ya, kode editor dan juga compiler. Lalu dia juga bisa berfungsi sebagai untuk mengirimkan program ya dari komputer kita ke Arduino-nya untuk memprogram board Arduino-nya. Ini downloader dibutuhkan apabila akan membuat sendiri sebuah minimum sistem. Jadi kalau minimum sistemnya kita bikin sendiri, berarti kita perlu downloader. Ini contoh di gambar ya, gambar hardware dari downloader USB ASP. Nah, ini digunakan untuk memprogram mikro ya, untuk program keluarga VR seperti Atmega 328, Atmega 8, ya Atmega 2560, Atmega 128 dan macam-macam. Ini contoh compiler yang digunakan ya menggunakan Kazama ya, ini softwarenya. Nah, kalau yang Arduino itu menggunakan Arduino sorry, yang Arduino menggunakan Arduino IDE ya. Kalau yang Arduino itu sudah dilengkapi dengan downloader di dalamnya. Jadi di Arduino ini kalau kita lihat di gambar ya, ini dia board minimum system yang sudah ada downloadernya. Ini sudah ada downloadernya. Ini untuk IC downloadernya nih. Dia pakai Atmega juga. Kalau IC micro targetnya itu yang ini. Kalau yang ini adalah Atmega yang digunakan untuk interfacing ke laptop ya, agar laptop bisa membaca ininya USB-nya sebagai driver lah ini IC drivernya. Jadi ini sudah dilengkapi dengan downloader. Nah, di sebelah sini minimum sistemnya. Kalau kita merangkai sendiri minimum sistem baru kita perlu ini ya. Keuntungan kita bisa membuat minimum sistem sendiri tentu nanti PCB kita bisa lebih praktis. Jadi kita bikin sistem itu kalau jualnya seperti ini gitu ya. Kita bikin alat nih ke petani misalkan. Tapi bentuknya seperti ini di jumper-jumper pakai kabel itu kan nggak bagus ya, masih jelek. Kalau ini hanya sebagai apa pijakan awal gitu untuk coba-coba itu nggak masalah. Tapi kalau kita nanti larinya adalah ke jualan produk-produk di bidang microcontroller, kita harus bikin minimum sistem sendiri ya. Karena nanti yang kita jualnya adalah PCB kita, gitu ya. Ini sudah jelas jika membuat minimum sistem itu perlu downloader ya, perlu komponen-komponen lain juga dan juga perlu mikronya juga gitu ya. Kalau Arduino ini sudah memiliki downloader dan juga minimum sistem sendiri. Ya, softwarenya juga dia pakai Arduino IDE. Ini perlu diingat lagi, beda varian mikronya akan beda rangkaian minimum sistemnya, beda juga komponen yang diperlukan ya, dan macam-macam. Oke, lalu sebagai pertimbangan nih, pertimbangan ketika akan memilih suatu microcontroller ya.
Jadi sebagai pertimbangan ketika kita akan memilih microcontroller itu kita lihat dulu ketersediaan IC di sekitaran kita. Ya, ini perlu diperhatikan karena ketika kita akan mendesain suatu sistem, ya biasanya kalau anak teknik mencari inspirasi dengan cara observasi gitu ya, diantaranya observasi di YouTube. Nah, di YouTube kita melihat video inspirasi mengenai teknik-teknik gitu ya. Di video ada tutorial cara membuat misalnya apa sistem untuk mengendalikan penyiraman otomatis untuk hidroponik misalnya. Nah, kita sudah memperhatikan dari awal sampai akhir video. Nah, ternyata ketika kita mau ikut bikin gitu ya, ikut membuat sesuai dengan tutorial itu, ternyata pas kita cek IC di sekitaran kita nggak ada gitu ya, tidak tersedia di pasaran Indonesia misalkan. Ternyata dia pakai mikro yang jenis lain ya. Kalau di Indonesia misalkan yang paling banyak kan seri Atmega. Nah, video yang kita tonton misalkan serinya adalah PIC, PIC. Di kita masih jarang nih, masih pakai PIC misalnya di videonya ya. Di kita masih jarang adanya Atmega. Nah, itu juga menjadi repot sendiri. Jadi perlu kita cek juga ketersediaan IC-IC yang ada di Indonesia. Ya, Atmega banyak, STM32 juga banyak. Tapi kalau STM32 kebanyakan sudah berbentuk development board seperti yang tadi. Ya, STM32 Discovery. Kalau kita nyari IC-nya masih agak sulit sih ya. Karena waktu itu mau bikin juga perlu belinya dari Cina waktu itu ya. Oke, lalu dari sisi harga juga kita perlu perhatikan. Yang jelas kalau jumlah pinnya banyak, tentu biasanya lebih mahal untuk IC mikronya. Kalau yang mikro dengan pin 28 kan masih lebih murah ya daripada mikro yang pinnya 40 kaki dengan 28 kaki, tentu lebih murah 28 kaki. Nanti dicek juga terkait tipnya apa kapasitas dari programnya ya, memorinya. Kalau program kita timbangannya cari yang banyak juga. Kalau program kita sedikit ya kita cari yang memorinya lebih sedikit gitu ya. Tuh, lalu banyaknya pengguna di lingkungan sekitar. Nah, tadi balik ke atas ya. Di sekitaran kita banyaknya pakai apa nih? Kalau kita lagi memprogram gitu ya, lagi kita bikin, kita lagi belajar, nah, tiba-tiba buntu nih, nggak bisa menyelesaikan suatu program misalkan. Jadi kita bingung nih mentok, nggak ngerti apa-apa caranya nih, sudah mentok banget ini masih bingung. Nah, kalau di lingkungan kita itu penggunanya banyak, itu lebih enak ya. Jadi teman-teman kita gitu, jadi di kampus pada sukanya pakainya apa. Kalau sama kan juga enak untuk tempat bertanyanya ya, nanti ke sini nih. Jadi ketersediaan tempat bertanya. Kalau penggunanya banyak, otomatis nanyanya juga enak. Nah, kalau bisa juga kalian ikuti grup-grup ya, grup-grup di media sosial terkait dunia microcontroller. Apakah itu nanti Arduino, apakah nanti pakai ISP gitu ya. Jadi silakan ikuti grup-grup yang bermanfaat di bidang mikro, kayaknya banyak lah. Ya, grup robotika, grup mengenai IoT gitu ya, macam-macam. Jadi silakan diikuti biar nanti menambah wawasan. Ya, kalau grup-grup di humor ya boleh tapi ya jangan kebanyakan ya. Itu lalu ketersediaan dokumentasi, ini dokumentasi itu juga penting ya, atau datasheetnya itu juga penting. Soalnya dulu pernah dapat project, kemudian untuk komunikasinya pakai modem 3G,
Ya, modem 3G waktu itu dapat modemnya sudah dibelikan oleh klien. Ketika dicek ternyata datasheetnya atau dokumentasinya itu berbahasa Jepang ya, hurufnya huruf kanji. Jadi kita mengalami kesulitan gimana cara mempelajarinya ini ya. Set instruksinya bagaimana ini? Cari-cari di googling gitu ya, nggak ketemu. Adanya yang berbahasa Jepang itu huruf kanji. Wah, itu sangat merepotkan gitu ya. Lalu pertimbangan juga bahasa pemrograman yang digunakan ya. Ini ada bahasa assembly yang kemarin kita sedikit belajar ya. Move A, C, move B, C. Itu salah satu sintak di assembly. Ya, ini bahasa tingkat menengah nih. Yang C sudah tingkat tinggi ya. Ada juga bahasa basic. Ya, bahasa basic itu dia softwarenya ada basic compiler. Ada softwarenya basic compiler ya, Bascom. Nah, ini ada hal-hal mengenai microcontroller, diantaranya ada teknik fabrikasi, arsitektur, ada instruksinya juga ya. Jadi untuk teknik fabrikasinya kemarin diantaranya adalah transistor, ada juga yang pakai CMOS ya, CMOS atau FET ya, CMOS atau FET. Nah, ada juga yang digabung jadi MOSFET ya, ada MOSFET juga. Ini untuk CMOS itu dia metal oxide semiconductor. Ini dayanya lebih rendah, lalu memungkinkan untuk dioperasikan menggunakan baterai, lalu juga ini tahan terhadap noise. Nah, ini arsitektur juga sudah kita bahas ya, von Neumann dan juga Harvard. Ini untuk set instruksinya ini ada CISC, ya ini kompleks instruction set computer. Lalu ada RISC, dia reduce instruction set computer. Nah, untuk yang seri keluarga VR dia sudah pakainya RISC ya. Yang MCS masih pakainya ini. Ini beda di set instruksinya, ini lebih kompleks, yang di RISC dia lebih reduce ya. Instruksi setnya lebih sedikit. Nah, lalu untuk memorinya dia ada EEPROM, ada flash gitu ya, ada yang baterai backup static RAM ini. Kalau RAM kan dia data sementara. Ini ada field programmingnya, ada one time programmable ya, ada yang hanya bisa diprogram hanya sekali saja. Jadi setelah diprogram dari pabrikan, lalu nggak bisa diprogram lagi itu ada. Oke, selanjutnya fitur. Ya, tentu ini fitur-fiturnya ada I/O ya, input output. Di mana ini I/O portnya ya, pin-pin dari mikro dimanfaatkan sebagai input maupun output. Jadi di input output suatu microcontroller itu dia GPIO, ya, General Purpose Input Output. Jadi pin kakinya ya dia general purpose. Kalau kalian pernah lihat IC, ya misalnya yang tadi di depan kita bahas IC op-amp gitu ya. IC op-amp itu misalkan IC, ya IC op-amp untuk rangkaian-rangkaian elektronika analog itu pinnya sudah didefinisikan ya. Ini adalah input misalkan ya, input 1, ini input 2, kaki tiganya adalah output. Itu sudah ditentukan dari pabrikan. Sedangkan untuk microcontroller itu dia pin-pinnya itu dia general. Jadi misal ini GPIO-nya ada 7 nih, ada 8 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini adalah input. Sorry, ini adalah GPIO. Nah, nanti ini bisa kita set nih. Pin 1 bisa kita set sebagai input,
pin 2 kita set sebagai input misalnya, pin 3-nya masih input, nah nanti pin 4-nya output, pin 5 output, dan macam-macam. Atau mau diganti juga bisa ya, satu mau kita jadikan output, ini jadi output, ya ini jadi output, yang ini diubah jadi input juga bisa. Itu tergantung nanti dari program kita, ya bersifatnya general. Ya, lalu ini fiturnya ada ADC, analog to digital converter. Ya, jadi sinyal yang dari sensor ya, dari dunia luar, dari sensor itu dia bentuknya adalah sinyal analog. Entah itu adalah perubahan nilai resistansi atau perubahan nilai kapasitansi gitu ya, atau perubahan nilai tegangan ya. Jadi sensor itu bisa resistansi, bisa kapasitansi, bisa nilai tegangan, bisa nilai arus gitu ya, yang berubah-ubah. Itu masih berbentuk sinyal analog. Sedangkan mikro itu hanya memahami sinyal digital. Mikro itu hanya tahu satu nol, satu nol gitu ya. Satu adalah 5 volt, nol adalah 0 volt. Nah, yang dia tahu di mikro itu seperti ini saja, satu nol satu nol. Tapi sinyalnya itu dia sinyal analog yang dari sensor. Maka itu perlu ADC. Ya, karena fungsi dari ADC ini adalah mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital ya, agar dapat diolah oleh microcontroller. Nanti untuk ADC-nya juga beda-beda ya. Tiap mikro itu perlu dicek di datasheet ADC dari mikro tersebut itu berapa bit, biasanya berapa bit. Ada yang 8 bit, ada yang 10 bit gitu ya. Ada juga yang macam-macam. Ini yang umum itu ada yang 8, ada yang 10. Nah, nanti ya 8 dan 10 ini kita cek ADC-nya itu berapa dengan cara dipangkatkan ya. Kalau yang 8 bit berarti 2 pangkat 8. Nah, ini kalau ADC-nya 8 bit berarti 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu 256 ya. 256 berarti ini rentangnya dari 0 sampai 255. Ini rentangnya 0 sampai 255. Ya, nilainya 256. Jadi nanti nilai tegangan yang 5 volt ini itu akan dikonversi ya menjadi nilai ADC dari 0 sampai 255 gitu ya. Nah, lalu posisi pinnya dari microcontroller itu perlu dicek di datasheet mana saja yang eh, dia memiliki fungsi sebagai ADC, karena nggak semua ADC ya, nggak semua kaki punya fitur ADC, jadi perlu dicek di datasheet kaki mana saja yang support dengan pin ADC. Ini lalu ada PWM, ya, ada pulse width modulation atau modulasi lebar pulsa. Nah, ini PWM itu sebuah pin yang dapat dimanfaatkan untuk mengatur lamanya ya, lama jika high atau low. Atau gambarannya gini, output dari mikro ya, outputnya kalau tadi ADC kan input ya, ini mirip seperti DAC-nya, DAC ya, mirip seperti digital to analog converter. Jadi output dari mikro itu juga dia digital ya, outputnya dia digital, satu dan 0. Agar output kita yang kita hasilkan dari mikro itu berbentuk analog, bisa direkayasa ya. Jadi dengan adanya PWM ini seolah-olah output dari mikro kita bernilai analog ya, bentuknya sinyal analog, walaupun nanti bentuk sinyalnya itu masih kotak. Jadi yang normalnya kotaknya itu dia konstan, tapi dengan adanya PWM itu lebar pulsanya
full width-nya bisa kita atur ya, misal jadi seperti ini, lebar kecil gitu ya, kecil kecil lebar kecil, jadi lebar pulsanya bisa dimainkan. Nah, ini juga sama ya, perlu diperhatikan dia berapa bit. 2 pangkat 8 dengan 2 pangkat 10 itu beda nanti ya. Jadi harapannya PWM mampu memberikan sinyal analog untuk nanti diinputkan ke perangkat lain ya. Nanti ini ke perangkat lainnya seperti apa gitu. Ini juga sama ya, posisi pinnya di mikro itu perlu dicek ya di datasheet. Mana saja yang mendukung mikro controller sebagai PWM. Oke, lalu untuk komunikasi, bentar ini saya cek udah jam berapa nih? Jam 3 ya. Kita sampai jam 4. Lalu untuk komunikasi, ini ada komunikasi UART ya. Universal, Asynchronous, Receiver, Transmitter. Jadi untuk berkomunikasi ini ada fitur UART. Jadi fitur UART ini ciri-cirinya adalah terdiri dari 2 pin dengan pin TX dan pin RX. Ya, TX itu transmitter, RX adalah receiver. Nah, ini kedua pin harus tersambung atau terhubung secara cross ya. Cross dalam artian gini, misalkan si perangkat kita mikro gitu ya, mau berkomunikasi dengan perangkat lain, misalkan komunikasinya ke PC gitu ya. Misalkan si mikro akan berkomunikasi ke PC atau dari mikro ke mikro lain gitu ya, mau menggunakan komunikasi UART. Nah, maka ini harus bentuknya cross. Jadi kalau di kabelnya gitu, ini adalah TX, di bawahnya RX, ini ada TX, ini ada RX. Nah, penyambungannya itu harus cross. Cross dalam artian TX dari mikro disambungkan dengan RX dari tujuan. Nah, lalu RX dari mikro disambungkan dengan TX dari tujuan. Jadi jangan sampai TX dengan TX ya. Jangan TX dengan TX, ini nanti nggak nyambung. Jadi yang dari mikronya mau ngomong, di tujuan juga mau ngomong, jadi nanti nggak nyambung. Jadi TX-nya buat ngomong, nanti di tujuannya harus bisa mendengarkan ya. Jadi disambungkan secara cross. Lalu untuk berkomunikasi ada SPI ya, Serial Peripheral Interface (SPI). Nah, ini ciri-cirinya terdapat 4 pin ya, disebutnya adalah MOSI ya, Master Out Slave In. Lalu ada MISO, Master In Slave Out. Lalu ada Serial Clock, kemudian ada Chip Select atau biasanya reset ya. Ini juga sama digunakan untuk komunikasi. Biasanya ini digunakan untuk downloader ya. Jadi downloader komunikasi dengan mikro gitu ya. Ini kita punya downloader. Kita punya downloader, ini mikro. Jadi untuk menyambungkan dari PC ke mikro itu menggunakan downloader. Makanya SPI. Ya, Misomosi SCK CS, kadang Misomosi SCA reset itu ya. Jadi ini berkomunikasi. Lalu ada komunikasi itu sih, Inter Integrated Circuit. Ini cirinya adalah ada 2 pin ya, 2 pin juga, disebutnya serial data atau SDA dan juga serial clock. Ini sering digunakan untuk komunikasi di LCD ya, display. Jadi misal kita punya mikro akan disambungkan dengan LCD display yang kecil ya.
Nah, ini tuh butuh pinnya itu banyak kalau disambungkan secara langsung. Nah, butuh pinnya banyak ke mikro. Kalau kita sedang menghemat, berarti kalau kita sedang menghemat pin, ini mikronya ya, ini mikronya. Kalau kita sedang menghemat pin, itu perlu menggunakan itu sih. Ya, biasanya menggunakan tambahan di sini. Modul itu sihnya. Jadi di sini sambungannya banyak. Nah, nanti yang ke mikronya cukup dua saja. Ya, SDA dan juga SCL. Nah, itu biasanya digunakan untuk komunikasi di LCD. Lalu ada fitur timer ya. Ini untuk mengatur waktu delay. Jadi misal kita lagi memprogram suatu lampu, ada dua lampu, misalnya yang satu nyala 1 detik, kita berikan delay 2 detik, baru nanti lampu kedua nyala 1 detik. Ini timer ya. Lalu ada fungsi interrupt ya, fitur interrupt ini digunakan untuk menginterupsi ya, untuk memberikan perintah sisipan. Nah, ini contohnya misalkan apa nih? Misalkan alat penghitung botol ya di ruang produksi. Lalu ada botol yang cacat nih, sehingga botol yang cacat perlu dipindahkan ke jalur lain. Ya, misalkan ini ada konveyor, ya konveyor lagi mengangkut botol gitu ya, lagi botol, lalu ada sensor itu ketika lagi menghitung botol, ini kan sebagai fungsi utama ya, program utamanya adalah menghitung botol. Nah, misalkan lagi menghitung botol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu botol ke-8 ternyata terdeteksi cacat ya oleh sensor. Nah, maka yang tadinya lagi menghitung berhenti dulu, tapi mengeksekusi sisipan ya, interupsi untuk mereject botol, dipindah ke jalur lain. Misalkan nanti di sini ada jalur lagi gitu ya. Jadi nanti botol yang cacat dipindah ke sini. Nah, seperti itu. Oke, lalu bahasa pemrogramannya ya ada bahasa mesin yang bahasa tingkat rendah gitu ya, ada bahasa assembly yang bahasa tingkat menengahnya, lalu ada bahasa tingkat tinggi yang lebih mudah kita pahami itu bahasa tingkat tingginya ya, menggunakan C++ itu lebih manusiawi. Kalau bahasa assembly ya agak agak sulit ya sebetulnya ya. Tapi banyak juga yang menyukai bahasa assembly, bahasa tingkat menengahnya. Kalau yang bahasa mesin ya ini yang dipahami bahasa oleh si mesin saja. Nah, ini compiler itu digunakan untuk menerjemahkan dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, ini microcontroller ya. Jadi dianalogikan itu kalau kita lihat IC-nya itu ada seolah-olah menggabungkan beberapa IC, ada IC prosesor, ada IC analog to digital converter ya, ada IC oscillator. Nah, ini seolah-olah beberapa IC itu digabungkan jadi satu microcontroller. Ya, ini jenisnya banyak, ini contoh saja lah ya. Lalu ini contoh data sheet, tapi penulisannya jangan seperti ini ya, ya penulisannya itu data sheet. Ini data sheet dari suatu microcontroller ya. Ini contoh Atmega 8535. Ini contoh Atmega 8535. Ini kalau kita lihat ya, ini ada 40 pin. Nah, kalau secara hardware-nya ya, fisiknya itu sebetulnya tidak ada tulisan nomor pinnya. Nah, ini nomor pinnya itu enggak ada. Ini karena gambar dikasih nomor. Jadi ini IC 40 pin. Kalau kita mau lihat atau mau baca IC ya,
pin satunya yang kita lihat ininya, biasanya IC itu ada ininya yang agak kayak setengah lingkaran. Nah, sebelah kirinya itu adalah pin satu ya, atau biasanya ada tanda lingkaran kecil. Kalau nggak ada ya berarti sebelah kirinya. Nah, ini adalah pin satu. Cara bacanya itu dari sini ya, pin satu ke bawah, lalu dari bawah ke atas. Nah, itu cara bacanya seperti itu. Oke, lalu kita lihat ya, ini ada berapa port. Nah, ini yang sebelah kanan itu adalah port A ya. Ini port A0 sampai port A7. Ya, ada tujuh pin ya. Dari port A0 sampai port A7. Ada 7 pin. Nah, ini adalah GPIO-nya ya, GPIO-nya. Si pin-pin ini dari A0 sampai A7 bisa kita fungsikan sebagai input atau kita fungsikan sebagai output gitu ya. Nah, lalu di sini ada fungsi tambahan nih, fitur tambahan ya. Jadi fitur tambahan dari port A, dia punya fitur ADC. Ya, makanya yang tadi dibahas di sebelumnya, untuk melihat mana yang punya fungsi ADC, kita lihat dari datasheetnya. Lalu ini ada port B ya, dari port B0 sampai port B7. Ini ada 8 pin juga. Nah, ini di sebelah kirinya ini ada fungsi-fungsi tambahan. Kalau kita lihat ini ada Mosimiso SCK ya. Nah, berarti ini punya fungsi tambahan adalah SPI ya, dia bisa untuk komunikasi SPI. Lalu port selanjutnya adalah port C, dari C0 sampai C7 ada 8 juga ya. Nah, yang sebelah kanan juga ini ada fungsi-fungsi yang lain ya. Ini contohnya ini ada SDA SCL. Ini tadi SDA SCL itu digunakan untuk I2C ya. Oke, berarti yang bisa fungsi I2C adalah port C, ADC port A, SPI port B. Lalu selanjutnya ini ada port D, dari port D0 sampai port D6, 7-nya di sini nih. Ya, port D. Ya, masing-masing sama ada 8 pin. Ya, itu dari port A sampai port D ya. Itu cara membaca datasheet. Nah, ini kalau kita lihat juga ini ada RxTX ya. RxTX tadi digunakan untuk UART. Ya, jadi fitur UART di port D, itu C, SPI B, ADC di A. Itu cara baca datasheet ya. Kalau kita lihat berarti jumlah seluruh IO-nya 32. Ya, tinggal dikalikan aja 8 dikali 4. Nah, untuk portnya ada port A, B, C, D. Nah, lalu ADC-nya ini kita lihat dari datasheetnya ya. ADC-nya adalah 10 bit. Tadi yang ADC 10 bit itu yang ini. Ini ADC-nya 10 bit. Sebanyak 8 channel atau 8 pin. Lalu ini ada memorinya ya. Ini memori flashnya bisa ditulis ulang sebanyak 10.000 kali. Nah, setelah lebih dari ini baru sudah tidak bisa ditulis ulang lagi. Untuk EEPROM-nya ini 100.000 kali. Jadi bisa ditulis, hapus, tulis, hapus, tulis, hapus sebanyak ini ya. Lebih dari itu nanti sudah tidak bisa lagi. Jadi ada jumlahnya, ada batasannya. Nah, ini arsitekturnya, ini perbandingannya gitu ya. Kita skip saja. Oke, ini contoh sistem minimum ya, atau MinSys, minimum sistem dari microcontroller. Ini contohnya Atmega 8535. Nah, ini rangkaian
agar si IC mikro ini bisa berjalan gitu ya. Ini perlu disambungkan dengan positif, VCC, ground, lalu ini disambungkan dengan kapasitor, ini kapasitor, lalu ini adalah kristal. Ya, jadi dengan komponen minimum ini saja si mikro Atmega 8535 ini sudah bisa digunakan. Ya, sudah bisa digunakan. Untuk menulis programnya nanti menggunakan downloader ya. Jadi ini downloader disambungkan ke PC. Lalu downloadernya misalkan ini pakai komunikasinya adalah tadi SPI, berarti nanti ini ke MOSI, MISO, SCK, sama chip select atau reset itu ya. Nah, ini digunakan untuk menulis programnya. Nah, ini contohnya si minimum sistemnya akan menghidupkan lampu. Ya, lampu LED. Berarti ini LED-nya disambungkan dengan GPIO yang mana saja. Ya, bisa di port A, bisa di port B, bisa di C, bisa di D. Nah, ini contohnya disambungkan dengan port B ya. Ini contohnya bisa disambungkan dengan port B. Ini untuk LED 1 di B1, lalu port B4 ini untuk LED 2 misalnya. Ini sebagai outputnya, ini contoh saja. Jadi dengan seperti ini IC sudah bisa kita program untuk menghidupkan dua buah lampu. Nanti programnya terserah mau lampunya menyala bergantian atau menyala dengan jumlah kedipan yang berbeda gitu ya. Ini bisa kita program dengan sistem minimum. Jadi minimum dengan komponen yang ini itu sudah bisa jalan si IC-nya. Nanti banyaknya pin I/O yang digunakan tergantung dari sistem kita. Kalau nanti memang komponennya banyak gitu ya, komponennya banyak atau sensornya banyak, atau nanti untuk robot berarti pakai rodanya juga ada banyak misalkan, juga itu tergantung dari kebutuhan. Tapi dengan minimum yang seperti ini si mikro sudah bisa jalan gitu ya. Ini contoh kalau disambungkan dengan LCD, berarti ini LCD displaynya kita perlu cari rangkaiannya gitu ya. Nanti disambungkan dengan pin mana saja. Nah, tapi kalau minimum sistemnya itu perlu ada ini ya. Ada kapasitor, ada kristal gitu ya. Lalu positif negatifnya juga jangan lupa. Kalau ini contohnya berarti ada sensor nih. Ini ada sensor suhu ditampilkan di tampilan LCD. Ini kalau contoh yang PIC ya, mikro PIC juga beda lagi rangkaiannya. Ntar ini saya coba contoh cari ini ya, datasheet. Tadi cara bagaimana Pak cara mencari datasheet itu? Bentar, ini saya coba demokan. Ini saya demokan ya bagaimana cara nyari datasheet ya. Misalkan datasheet IC Atmega 8535 ya, tadi yang kita contohkan adalah IC Atmega 8535. Nah, misalkan dari sini coba kita buka ya. Yang langsung PDF biasanya ada loh. Nah, ini contohnya ya. Contoh IC Atmega 8535. Nah, ini datasheetnya. Jadi di datasheet ini biasanya berisi data-data lengkap mengenai Atmega 8535. Nah, nanti bisa di-download biasanya berbentuk PDF. Nanti bisa kita lihat mengenai fitur-fiturnya, fitur-fitur datasheet dari
si Atmega ini ya. Ini menggunakannya RISC ya. Arsitektur RISC, dia reduce instruction set computer. Dia low power, lalu dia 8 bit. Ini jumlah registernya nih 32 kali 8, ini 32 kali 8. Ini dia 16 million instruction per second. Ini EEPROM-nya ya, EEPROM-nya 512, lalu SRAM-nya juga 512 bytes, ya ini masih kecil. Tapi untuk kita membuat program-program sederhana masih oke ya. Ini timernya ada 8 bit, dua buah, lalu 16 bitnya adalah ada satu. PWM-nya ada 4 ya, ADC-nya ada 8 tadi. Ya, dan macam-macam ya, ini speednya juga ada, operating voltage-nya ada. Ini tampilan IC-nya. Nah, ini ya, ini IC-nya. Ini nggak tampil full ya, harus di download dulu nih, teksnya nggak kelihatan. Nah, ini ya keterangannya ya. Nah, ini seperti itu di dalam datasheetnya. Saya cukupkan sampai di sini. Ya, terima kasih untuk perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.